Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menceritakan sejarah tentang terbentuknya Korps Polisi Wanita atau Polwan. Sejarah terbentuknya kesatuan atau Korps Polisi Wanita Polwan di Indonesia mulai sejak 1 September tahun 1948. Awal mulanya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pemerintah Indonesia sedang berjuang menghadapi agresi militer 2. Pemerintah menunjuk sekolah polisi negara di Bukit Tinggi untuk mulai merekrut polisi wanita dan membuka pendidikan inspektur polisi bagi kaum wanita. Sejak saat itu, Polwan menjadi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Fakta singkat hari kelahiran polisi wanita 1 September 1948 memperingati diterimanya 6 siswa pada pendidikan sekolah polisi di Bukit Tinggi. 6 siswa pelopor yang bernama Nelly Pauna Situmorang, Mariana Mufti, Jasmaniar Hussein, Rosmalina Pramono, Rosnalia Tahir, dan Dahniar Sokojo. Sejarah organisasi 1963 Seksi Polisi Wanita di Komisariat Jakarta Raya. 1964 Korps Khusus Polisi Wanita di bawah Direktur Tugas Umum Departemen Angkatan Kepolisian. 1967 Korps Polisi Wanita di bawah Staf Khusus Panglima Angkatan Kepolisian. 1970 Pusat Polisi Wanita di bawah Komandan Jenderal Induk Administrasi Personal. Keberadaan polisi wanita Polwan di Indonesia dimulai dengan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban, tersangka maupun saksi wanita pada tahun 1948. Selanjutnya, Polwan juga ikut berjuang dalam revolusi perjuangan. Dari tahun ke tahun, proporsi Polwan semakin meningkat hingga tahun 2021. Jumlah Polwan di Indonesia mencapai 6% dari total jumlah personil Polri. Meskipun secara proporsi masih kecil, Polwan sudah memasuki hampir semua pos tugas di emban Polri. Kedepan, keberadaan Polwan semakin dibutuhkan karena penanganan kasus-kasus yang melibatkan di kalangan wanita sebagai pelaku ataupun korban memerlukan penanganan oleh Korps Polisi Wanita. 6 siswa pertama Korps Polisi Wanita. Ketika itu Jepang kalah dari sekutu. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Dalam situasi yang kacau, terjadi arus pengungsi dari Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, hingga Singapura. Pada waktu itu ada kecurigaan bahwa pendatang baru bisa saja mata-mata Belanda. Maka pendatang diperiksa, tidak hanya barang tetapi juga tubuhnya. Di sini timbul kecanggungan ketika polisi laki-laki atau polki harus memeriksa tubuh pendatang perempuan. Kondisi ini membuat Kepala Jawatan Kepolisian di Sumatera memohon kepada Kepolisian Negara di Yogyakarta untuk menyelenggarakan pendidikan bagi polisi wanita di Bukit Tinggi. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan. Tanggal 3 September 1973, akhirnya Cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera berkedudukan di Sumatera Barat mendapatkan 6 calon dari 9 pendaftar. Keenam siswi tersebut adalah Nelly Paona Situmorang, Mariana Mufti, Jasminar Hussein, Rosmalina Pramono, Rosnalia Tahir,
Dhaniar Sukojo. Mereka masuk sebagai sebelumnya. Keenam siswa ini sudah bekerja sebagai guru, pegawai atau bidan, dan pamong praja. Keenam calon tersebut secara resmi diterima bersama dengan 44 siswa laki-laki sebagai angkatan kedua Sekolah Inspektur Polisi di Bukit Tinggi pada 1 September 1948. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir polisi wanita. 2 bulan di SPN Bukit Tinggi terjadi agresi militer Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, pendidikan terpaksa dihentikan dan siswi polisi wanita diikut sertakan dalam perjuangan melawan Belanda. Rosma Liana Prawono, Jasniar Hussein, dan kawan-kawan bergabung dalam kesatuan polisi yang ikut bergerilya di bawah pimpinan Suleman Effendi, Kepala Polisi Provinsi Sumatera Tengah. Setelah kondusif kembali, para siswa polisi dipanggil kembali untuk menjalani pendidikan inspektur polisi di SPN Sukabumi. Pada saat itu, SPN di Yogyakarta dan Bukit Tinggi ditutup, kemudian pendidikan dipusatkan di SPN Sukabumi. Di sana, mereka diajarkan ilmu sosial, pendidikan, latihan militer, dan bela diri agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Mereka juga mendapatkan tambahan pembelajaran tentang merawat anak, ilmu jiwa anak, dan praktek sebagai juru rawat. Lulus pada tanggal 1 Mei 1951, keenam Polwan dilantik menjadi inspektur polisi wanita yang pertama setelah mengikuti pendidikan selama 15 bulan. Penugasan mereka diatur mulai Order Kepala Kepolisian nomor Pol 18 miring 2/251. Untuk sementara mereka ditempatkan di kantor Jabatan Kepolisian Indonesia Pusat, bagian inspeksi daerah serta pembentukan kepada Kepala Polisi Jakarta Raya untuk menjalankan tugas di lapangan di kantor polisi. Di Jakarta, tugas keenam inspektur wanita tersebut adalah menangani kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap perempuan, anak-anak, melakukan pemeriksaan fisik kaum perempuan terkait dengan suatu perkara dan melakukan pengawasan serta pemberantasan masalah pelacuran